penting ya, seorang guru itu adalah paling penting adalah membentuk karakter siswa. Kalau kita membuat adonan itu sesuai dengan keinginan kita itu gampang sekali. Ya kita mau apapun bentuknya itu terserah kita, itu gampang. Kita membentuk satu adonan terserah kita, kemauan kita. Tapi membentuk karakter anak itu memang sulit banget. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ini Ari Ginanjar memberikan konsep bagaimana membentuk karakter orang yang dari tadinya preman jadi orang soleh. Anak yang dari tadinya broken home jadi soleh. Anak yang dari tadinya nakal terhadap kedua orang tuanya jadi soleh. Durhaka jadi soleh. Siapapun dari tingkat usia bawah ataupun usia atas bisa menjadi orang yang soleh. Bagaimana konsepnya? Menurut Ari Ginanjar dalam buku S-nya beliau menjelaskan ada tingkatannya. Yang pertama adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan artinya bahwa ketika kita ingin agar supaya siswa itu bisa sholat dengan rajin, ya awal asalnya adalah kita mengajarkan dulu berkaitan dengan bagaimana tata cara kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Kita kasih tahu dulu pengetahuannya seperti apa. Setelah dia udah tahu, ya baru di satu sisi kita melakukan latihan. Latihan apa? Yaitu di satu sisi apapun yang kita lakukan ini ya kita nyuruh kepada siswa untuk mengerjakan sendiri ataupun anak kita melaksanakan sendiri, yaitu dengan bentuk latihan. Salah satu ya bentuk contoh yang real yang Bapak seringkali lihat itu di anak SD ataupun di anak TK gitu ya. Seringkali ketika masalah ibadah sholat atau apa biasanya digiring langsung ke masjid gitu ya. Artinya pengetahuannya sudah dibentuk, yaitu apa? Mereka tahu tentang sholat duha ataupun sholat 5 waktu, lalu digiring, lalu disuruh latih. Latih apa? Latihannya adalah ketika guru itu mempraktekkan apa yang dia ajarkan, lalu dipraktekkan di masjid, lalu diikuti sama murid, dibiasakan setiap hari. Lalu setelah itu menjadi satu pembiasaan yang dilakukan setiap hari ketika mau sekolah. Ya, artinya ketika mereka ke sekolah berarti mereka juga mengingat bahwa ini kalau di jam 9 kita akan melaksanakan sholat duha. Itu yang berikutnya adalah menjadi karakter, gitu ya. Jadi dari tahapan pertama adalah kita memberikan pengetahuan berkaitan dengan tata cara sholat. Setelah itu kita membimbing mereka masuk ke dalam masjid, lalu melatih mereka. Ya, melatih itu kan kadang ada yang bisa, kadang ada yang langsung bisa, ada yang masih tahap untuk dibimbing. Nah itu latihan itu mempunyai 3 konsep. Ada yang langsung bisa karena terbiasa dengan orang tuanya diajarkan di sholat di rumah. Begitupun ada yang masih belum tahu ini gimana ya caranya, dibimbing sama gurunya. Begitupun ada yang nggak bisa sama sekali. Berarti seorang guru itu harus dalam arti memberikan doktrin terus menerus, memberikan bimbingan terus menerus. Jangan sampai kapok kita sebagai guru. Ini anak hara rese nggak ajarkan. Dia makan naon sih, makan batu ya kepalanya keras banget gitu ya. Jangan sampai mengatakan hal itu terhadap siswa. Karena yang namanya manusia, tidak ada manusia yang bodoh di dunia ini. Tapi apa? Yang bodoh itu karena tidak punya motivasi untuk belajar, sehingga menyebabkan dia tidak bisa. Jadi ada 3 karakter di masa latihan itu. Ada murid yang langsung bisa karena terbiasa dengan kehidupan keluarga yang soleh ataupun soleha. Contohnya di pesantren, pastikan orang tuanya mengajar, ayo, kita ke masjid. Nah itu udah terbiasa, pas disuruh sholat langsung jadi. Tapi ada juga yang pas sholat salah, gitu ya. Nah itu kita lakukan tahap untuk pembimbingan dengan baik, gitu ya, dengan ramah, gitu ya. Jangan terlalu keras. Ada juga nuhara rese. Kadang kan kita stres mau menghadapi anak yang sudah bisa tuh, kadang menghadapi anak yang sulit, gitu ya. Kadang kita biarkan. Sebagai seorang guru, anggap saja semua anak yang ada di dalam kelas itu adalah bukan lahir daripada perut kita, tapi anggap itu adalah anak kita. Sehingga kita termotivasi ingin membangun dia ataupun ingin membangun motivasi dia agar supaya dia bisa melaksanakan apa yang kita ajarkan, yaitu salah satunya berkaitan dengan sholat. Setelah itu mereka sudah latihan terus tiap hari kita ajarkan sholat duha yang terbiasanya tidak mereka lakukan di rumah, lalu kita biasakan di sekolah, latihan terus menerus, mereka akan menjadi terbiasa, gitu ya, terbiasa melaksanakan sholat yang kita suruh, yaitu sholat duha, gitu ya. Setelah mereka sudah terbiasa, nanti tanpa kita suruh, contohnya ibu-ibu lagi ada undangan ataupun ada kegiatan rapat, anak-anak tanpa disuruh tiba-tiba mereka berangkat sendiri. Oh, jam 9 berarti sholat duha. Mereka giring semuanya. Kenapa? Latihan. Mereka sudah dalam arti sudah tahu. Begitupun pembiasaan. Pembiasaan artinya mereka sudah terbiasa melakukan hal itu setiap jam 9.
Ya, setelah pada saat guru-gurunya rapat ataupun ibu gurunya pergi, gitu ya, lalu dia tanpa didorong, tanpa disuruh oleh ibu gurunya, mereka sendiri, ayo nak, ini kan jam 9, ayo kita berangkat sholat. Kenapa? Yang namanya pembiasaan itu tanpa dikontrol, tanpa dilihat oleh guru, mereka sudah punya apa ya, inisiatif sendiri. Oh, jam 9 ya, berarti sholat dua. Ayo teman-teman, semuanya ayo ke masjid, gitu ya. Setelah sudah terbiasa, ini guru mau perhatikan atau tidak, ini dalam arti ya ruang lingkupnya lebih luas lagi. Yang pertama adalah mereka terbiasa melaksanakan ibadah sholat, ya ibadah sholat duha pada jam 9 itu di sekolah. Tapi ketika di rumah pun mereka melaksanakan karena udah jadi karakter. Yang namanya karakter itu nggak bisa dirubah lagi. Artinya apa? Di sekolah mereka sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga apa? Terbentuklah pribadi tersebut. Akhirnya orang tuanya aneh. Hah? Ini anak biasanya kalau jam 9 main terus nonton game. Kok tiba-tiba, mak saya sholat duha dulu. Karakternya sudah terbentuk. Ya, sudah terbentuk karena pak gurunya yang melatih dia. Ya, sehingga setelah itu baru masuk ke dalam ngasih. Kalau sudah ngasih, ya, tanpa diberitahu ke orang tua, tanpa dikontrol sama gurunya, dia sudah terbiasa. Dia pergi kemanapun, di ujung dunia manapun, dia tetap melaksanakan sholat duha ketika jam 9. Nah, untuk pembentukan karakter ini bisa dalam bentuk sholat ataupun dalam ilmu lainnya. Silakan ibu dan bapak, silakan yang membentuk siswa dengan cara seperti halnya yang dilakukan oleh Ari Ginanjar. Kalau melihat siswa yang nakal, jangan lihat nakalnya, tapi lihat ini adalah sebagai tantangan kita untuk merubah. Kenapa? Di satu sisi ketika kita sudah merubah orang tersebut, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran buat kita. Apalagi kita guru PAI, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ladang amal jariah buat kita semua. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.